Batu Mustika Merah Delima, perebutan sakti antar raja. Di balik gemerlap kekuasaan para raja Nusantara, tersembunyi satu pusaka yang diyakini mampu membalikkan nasib sebuah kerajaan. Batu Mustika Merah Delima. Batu mungil seukuran biji saga, bercahaya merah menyala, dan dipercaya mampu memberi kekuatan luar biasa kepada pemiliknya. Di kalangan spiritualis kuno, batu ini disebut darah bumi yang membeku, dan menjadi perebutan sengit antar penguasa dari Jawa, Sumatera hingga ke pelosok Kalimantan. Namun, mustika ini tak sekadar perhiasan. Ia adalah simbol kekuasaan, kesaktian, dan legitimasi tahta. Mereka yang memilikinya diyakini akan tak terkalahkan, terlindungi dari serangan fisik maupun gaib, bahkan, konon, tak bisa dibunuh dengan senjata biasa. Awal legenda, Merah Delima dari Tanah Pajajaran. Cerita bermula pada abad ke-14, dari Kerajaan Pajajaran di Tatar Sunda. Dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi, Raja Agung yang dikelilingi harimau gaib dan kesaktian tinggi, menyimpan sebuah mustika berwarna merah darah. Mustika itu diberikan oleh seorang empu dari Gunung Tangkuban Parahu, hasil ritual malam selama 40 hari 40 malam. Menurut naskah babat setempat, Prabu Siliwangi menggunakan batu merah delima ini saat menghadapi perang besar melawan pasukan Majapahit. Setiap panah dan tombak musuh tak mampu melukai tubuhnya. Tubuh sang raja seolah diselimuti perisai tak kasat mata. Namun, setelah Prabu Siliwangi moksa, menghilang bersama pasukannya, batu mustika itu raib. Perebutan berdarah, Mataram versus Banten. Ratusan tahun kemudian, batu merah delima kembali muncul dalam cerita pertarungan antara Kerajaan Mataram Islam dan Kesultanan Banten. Dikisahkan bahwa seorang punggawa istana menemukan batu tersebut di dalam perut seekor kijang putih yang ditangkap di lereng Gunung Merapi. Penemuan ini segera menarik perhatian Sultan Agung Mataram. Sultan Agung menyimpan batu itu dalam kotak bertatahkan emas di ruang dalam keraton. Ia percaya batu tersebut akan membantunya menundukkan Batavia dan memperluas kekuasaan hingga seantero Jawa. Namun, berita tentang keberadaan batu ini bocor ke telinga Sultan Maulana Yusuf dari Banten, yang juga seorang spiritualis tangguh. Maka dimulailah perang gaib, bukan hanya di medan tempur, tapi juga dalam dunia astral. Para pendekar, dukun istana, dan pasukan gaib dikerahkan untuk mencuri mustika dari dalam keraton Mataram. Tercatat dalam beberapa manuskrip Jawa kuno, terjadi pertarungan hebat antara dua tokoh spiritual, Ki Juru Martani dari Mataram dan Syekh Kuro dari Banten. Meski gagal direbut, batu merah delima akhirnya disembunyikan oleh pihak keraton saat Sultan Agung wafat. Lokasinya dirahasiakan hingga kini. Kesaksian spiritual, merah delima tak bisa dibeli. Beberapa tokoh spiritual dari abad ke-18 hingga 20 menyebut bahwa batu ini sesungguhnya tak bisa dimiliki secara duniawi. Ia akan berpindah sendiri kepada sosok yang layak. Diceritakan dalam babat Tanah Jawi, seorang bangsawan dari Keraton Yogyakarta mencoba membeli batu merah delima dari seorang pertapa tua di Gunung Lawu. Namun, batu itu lenyap saat hendak dibayar. Dalam naskah Serat Centhini, disebutkan bahwa batu ini hanya bisa dilihat oleh mata batin yang jernih. Bila seseorang melihatnya dengan hawa nafsu, maka batu itu hanya tampak seperti batu biasa. Tapi bagi yang berhati bersih, batu itu bercahaya seperti bara api dan dapat melayang di udara. Batu berdarah, kutukan atau ujian? Ada pula cerita bahwa merah delima membawa kutukan. Raja atau pemimpin yang menyalahgunakannya untuk menindas rakyat akan kehilangan akalnya. Beberapa penguasa lokal yang dikisahkan pernah menyentuh mustika ini mengalami kematian aneh atau kegilaan. Seperti diceritakan dalam legenda rakyat Tanah Banjar, seorang adipati bernama Pangeran Tumenggung menemukan batu merah delima dalam gua di Bukit Batu. Tapi setelah menggunakannya untuk memperkaya diri dan memperkosa kekuasaan, ia ditemukan mati membiru dengan batu itu hangus di tangannya. Benarkah ada hingga kini? Sebagian percaya bahwa batu mustika merah delima masih ada,
tersimpan di balik dinding suatu keraton, atau dijaga oleh sosok tak kasat mata. Beberapa spiritualis bahkan menyebut batu itu kini dijaga oleh penunggu dari dunia gaib, dan hanya akan muncul saat dunia dalam keadaan genting. Masyarakat Jawa, terutama para pelaku kebatinan dan kejawen, percaya bahwa merah delima adalah lambang kesempurnaan raja, kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan. Oleh karena itu, ia selalu menjadi incaran, baik dalam dunia nyata, maupun dalam perjalanan batin yang panjang.